Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Ketahui TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat tentunya, dan kita akan kembali membahas dan juga mendengarkan tentang pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan untuk calon pengantin yang akan menikah bersama dengan Dr. Wenti dan juga Dr. Putri Santri. Nah, silakan kembali Dr. Wenti tentunya untuk penjelasan berikutnya pemeriksaan untuk catin calon pengantin. Oke, tadi ada calon ibu. Sekarang pengukuran status gizi keduanya. Oh, keduanya. Ya. Oke. Jadi itu melalui pengukuran dengan IMT atau indeks massa tubuh ya. Nah, nih kalau dilihat dibaca nih yang paling akhir nih, catin yang kurus, sangat kurus dan obesitas akan beresiko mengalami kehamilan yang tidak sehat yang mempunyai dampak terhadap kesehatan ibu dan janin ya. Jadi balik lagi sangat penting untuk menstabilkan status gizinya. Tapi catatannya lagi bukan hanya untuk calon ibu, calon bapak juga. Jadi karena proses kehamilan itu tidak hanya pada ibunya aja ya. Nah, juga ada peran si calon ayah atau calon bapak. Jadi calon ayah dan calon ibu dua-duanya harus memiliki indeks massa tubuh yang ideal. Atau paling tidak ya tidak obesitas lah. Jadi kalau yang ada obesitas gimana dok? Kita akan berikan edukasi. Kemudian kita sarankan untuk melakukan pola diet, perubahan pola makannya. Apa yang harus dicapai? Status gizinya yang kembali normal ya. Edukasinya bukan ini ya, bukan cari pengganti ya. Bukan, nggak bisa nih cari yang lebih kurus, enggak gitu ya. Tapi kita sarankan bagaimana perubahan untuk pola makannya, pola dietnya, kemudian olahraganya agar tercapai indeks massa tubuh yang ideal ya. Karena bukan hanya masalah di ibu yang akan hamil nantinya, tapi si bapaknya juga. Kalau bapak atau calon ayah yang obesitas itu selain dampaknya untuk kesehatan tubuhnya sendiri, untuk kesehatan reproduksinya juga berpengaruh. Ya, jadi untuk program kehamilannya nanti juga pasti akan ada pengaruhnya. Jadi makanya tidak boleh mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab si ibu sendiri, karena ada juga peran dari si ayahnya. Obesitas ini keturunan atau gimana sih dok? Bukan? Oke, obesitas itu ada yang faktor genetika juga ada. Tapi apakah semua yang punya gen obesitas pasti akan gemuk atau pasti akan obesitas? Jawabannya enggak ya. Balik lagi ke bagaimana pola hidup, pola makan, pola dietnya ya. Kemudian imunisasi tetanus ini tadi ya, pada catin penting untuk mencegah dan melindungi penyakit tetanus baik bagi diri sendiri maupun pada bayi yang akan dilahirkan nanti. Nah, kalau jadwalnya sendiri ada T1 sampai T5 ya. T2 ini intervalnya nanti akan biasanya dilakukan di puskesmas ya. Ada screeningnya, nanti ditanya kapan terakhir suntik imunisasi TT, kemudian akan dicatat, dibukukan di rapot kuning tadi yang di depan tadi ya. Lembar kuning itu kita bilangnya itu rapot catin nih. Itu rapot catin, nanti di checklist di sana. Salah satu syarat untuk melakukan pernikahan sekarang adalah mengisi rapot kuning tersebut. Nanti ditanya tuh di KUA-nya gimana rapotnya sudah diisi atau belum ya. Jadi sebenarnya program ini bukan hanya formalitas ya. Nanti ada yang menganggap ini formalitas nih, buat-buat aja, buat kerja-kerjaan gitu kan. Enggak ya. Jadi ada raport kesehatan tadi atau screening kesehatan catin ini bukan hanya formalitas, tapi merupakan usaha preventif yang bijak ya. Tujuannya apa? Agar menciptakan rumah tangga yang sehat dan bertanggung jawab. Ya. Kalau mau diendahkan juga nggak apa-apa ya kan, tanggung resikonya. Benar, yang rugi diri sendiri sebenarnya. Ya. Oke, ini untuk calon ayah, pemeriksaan kesuburan dasar ini bila perlu opsional, satu lagi-lagi karena belum ada di cover sama pemerintah dan budgetnya kan lumayan ya. Tapi untuk mencegah bagaimana kesuburannya oke, ya tadi balik lagi bagaimana pola makan, pola kesehatan tadi, pola olahraga. Karena kalau obesitas penyakitnya akan banyak sekali runtutannya yang akan
memberatkan atau menyulitkan terjadinya proses reproduksi nanti. Oke, nah untuk pemeriksaan kesuburan dasar ini berarti pemeriksaan sel telur dan sel sperma gitu? Iya, benar sekali. Oke. Kalau untuk calon ayah sel sperma, karena nanti akan dicek di lab biasanya. Labnya pun lab lengkap. Biasanya dicek spermanya seperti apa. Maksudnya banyakkah Iya. atau tidak, aktifkah atau ada kelainan atau tidak. Benar sekali. Kemudian konseling peran sebagai ayah dan suami suportif. Ini penting ya, karena banyak juga yang katanya Indonesia itu fatherless, ya kan? Kekurangan peran ayah. Jadi Oke. kita edukasikan, kita gencar-gencarkan bahwa tanggung jawab anak itu bukan hanya di ibu, tapi di ayah juga. betul. Itu adalah sebuah kolaborasi. Betul Ya. sekali. Oke, pemeriksaan mental dan emosional. Nah, ini yang paling sering karena pada saat ingin menikah itu biasanya pressure atau tekanannya itu banyak sekali. Betul. Udah pusing mikirin vendor, udah pusing mikirin vendor nikah, disuruh mikirin kesehatan juga. Akhirnya mentalnya jadi down ya. Banyak sekali kecemasan-kecemasan yang dikeluhkan oleh Catin. Biasanya gimana dok nanti saya mau nikah tapi saya nggak sanggup rasanya menjalaninya nanti. Gimana overthinkingnya berlebihan ya. Putri ketawa, kayaknya kemarin kayak gitu ya? Enggak ya? Jadi Oke. ini memang harus dilakukan screening ya. Kita mau lihat kesiapan mentalnya seperti apa. Apakah kendalanya? Jangan sampai nanti sudah menikah malah dia jadinya depresi. Betul. Paling sering adalah baby blues ketika sudah melahirkan. Ya. Nah, itu erat kaitannya di persiapan mental emosional sebelum menikah tadi. Yang dia belum matang, artinya dia belum terlalu yakin. Akhirnya apa? Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan lingkungan, menyalahkan keluarga. Itu yang kita tidak inginkan ya. Jadi lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Jadi screening stres dan depresi, konseling pernikahan dan komunikasi sehat. Karena balik lagi di pernikahan rumah tangga yang paling penting itu adalah komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat ya, bukan hanya komunikasi saja. Satu arah itu tetap komunikasi ya, tapi kan tidak sehat. Jadi memang harus ada keterbukaan antara calon ibu dan calon ayah, membicarakan masalah status kesehatan dan status mentalnya. Kira-kira bagaimana? Apakah sudah menemui satu visi dan misi? Kalau sudah, berarti kan sudah 80% ke depannya ya. Kesiapan psikologis menghadapi pernikahan dan menjadi orang tua. Nah, ini perlu digarisbawahi. Menjadi orang tua merupakan peran yang berbeda nantinya selain menjadi pasangan, dan itu harus diberikan edukasi bahwa akan terjadi perubahan di kehidupan yang harus benar-benar diketahui bagaimana cara menjalaninya nanti. Jangan sampai kaget kalau kata anak Gen Z sekarang jet lag gitu ya nantinya. Jadi itu kita harus kasihkan edukasi dan konseling ya. Oh tiba-tiba udah jadi bapak nih gitu. Iya, Tiba-tiba. ini sering nih, misalnya anak umur 16 tahun sudah mau menikah gitu kan. Mungkin usianya sudah legal, 16 sampai 18 tahun kan. Ada 18 tahun ya mungkin sudah legal. Tapi kan apakah kesiapan mentalnya sudah cukup? Nah, itu harus dibicarakan, harus diberikan edukasi lagi. Jangan sampai kita menimbulkan masalah baru. Kemudian hasil bisa digunakan untuk rujukan bila ditemukan penyakit. Ini jelas ya, kalau ada penyakit, katakanlah misalnya anemia tadi ya, atau misalnya obesitas, kan 3 bulan sebelumnya masih bisa tuh diperbaiki dulu, terutama yang anemia untuk calon ibu tadi ya, harus bisa diantisipasi dulu, diatasi dulu, atau penyakit menular seperti TBC, kita nggak tahu ya, ternyata punya, atau penyakit sifilis, itu kan penyakit infeksi menular seksual ya, jadi harus ditelusuri, bukan untuk mencari kesalahan si calon pengantin tadi, tapi untuk menjadi keterbukaan. Betul, dan pencegahan juga. Benar, jangan sampai akhirnya menularkan penyakitnya ya. Jadi ini penting ya, rujukan bila ditemukan penyakit. Perencanaan kehamilan, ini penting, kalau mau rencana kehamilan, misal saya masih mau sekolah, atau misalnya saya masih ada program pekerjaan kontrak yang belum bisa untuk hamil. Jadi apa langkah selanjutnya? Jangan nanti kelabakan. Nah, itu harus disiapkan dari awal dan harus bisa didiskusikan, terutama ke bagian profesional, yaitu ke dokter. Jadi kalau misalnya mau menunda kehamilan, kira-kira apa yang cocok dok? Ya kan? Untuk kontrasepsi kan banyak pilihannya, banyak jenisnya, dan ada efek sampingnya masing-masing. Nanti bisa kita jelaskan risikonya, kekurangannya, dan kelebihannya. Makanya penting sekali untuk dilakukan konseling. Dan ini bukan hanya formalitas, tapi ini pencegahan dan juga
untuk menciptakan tadi rumah tangga yang sehat dan bertanggung jawab ya. Edukasi gizi dan hidup sehat, pencegahan stunting sejak pranikah. Lagi-lagi ya, stunting pranikah. Jadi mencegah terjadinya bayi yang stunting itu dimulai dari sebelum menikah kedua orang tuanya ya. Jadi memang peran konseling ini sangat penting karena banyak sekali masyarakat sendiri yang kurang paham ya, yang tidak teredukasi dengan baik bahwa untuk menikah itu mereka pikir cukup dengan menyiapkan pesta, benar ya, datang ke KUA, daftar, sudah menikah. Ternyata banyak sekali peran-peran yang harus mereka jalani, banyak sekali tanggung jawab yang harus diemban dan itu harus diberitahukan dari awal. Oke, berarti kalau banyak kasus yang stunting itu nggak ini ya, nggak pemeriksaan kesehatan sebelum nikah kali ya, Dok? Ini ya. Ya kita mau jeda iklan dulu ya, Dokter ya. Nah, baik pemirsa tetap sama kami tentunya di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.